Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saya Muhammad Fajri Sabilillah dengan NIM 202311012. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang arus kas internasional. Arus kas internasional merujuk pada aliran uang yang masuk dan keluar dari suatu negara sebagai hasil dari transaksi perdagangan internasional, investasi asing, transfer uang, dan lainnya. Ini adalah indikator penting dalam menilai kesehatan ekonomi suatu negara dan memahami hubungan ekonomi antara negara. Arus kas internasional dapat memengaruhi nilai tukar mata uang, cadangan devisa, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Arus kas internasional adalah aliran uang yang masuk dan keluar dari suatu negara. Nah, terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, ekspor dan impor. Arus kas dari perdagangan internasional di mana ekspor menghasilkan arus kas masuk, sementara impor menghasilkan arus kas keluar. Perbedaan antara nilai ekspor dan impor suatu negara disebut sebagai saldo perdagangan. Berikutnya, investasi asing. Investasi langsung maupun investasi portofolio dari investor asing ke suatu negara. Arus kas masuk dari investasi asing dapat meningkatkan modal dan pertumbuhan ekonomi. Transfer uang, komponen selanjutnya yaitu transfer uang. Transfer uang antar negara seperti remitansi dari pekerja migran yang bekerja di luar negeri kepada keluarga mereka di negara asal. Ini bisa menjadi sumber signifikan arus kas masuk bagi negara penerima. Selanjutnya, pinjaman dan pembayaran bunga. Pinjaman luar negeri yang diterima oleh suatu negara dan pembayaran bunga atas utang luar negeri. Arus kas masuk dari pinjaman dan arus kas keluar dari pembayaran bunga memengaruhi kondisi keuangan suatu negara. Selanjutnya, pengeluaran wisatawan dan penerimaan dari pariwisata. Arus kas masuk dari wisatawan yang menghabiskan uang di negara tujuan wisata serta penerimaan dari sektor pariwisata seperti hotel dan tempat wisata. Selanjutnya, transaksi keuangan lainnya, termasuk transfer teknologi, bantuan luar negeri, dan transaksi keuangan lainnya yang melibatkan perusahaan dan lembaga internasional. Arus kas internasional mempengaruhi keseimbangan pembayaran suatu negara yang mencatat semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam periode waktu tertentu. Keseimbangan pembayaran mencakup neraca perdagangan, neraca modal, serta neraca keuangan. Pemerintah sering memantau arus kas internasional untuk mengatur kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan fiskal dan moneter, serta untuk memprediksi potensi krisis ekonomi. Baik, sekarang kita akan membahas beberapa risiko yang terkait dengan arus kas internasional. Yang pertama yaitu risiko nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat berdampak pada arus kas internasional. Ketika mata uang lokal menguat terhadap mata uang asing, nilai ekspor bisa turun karena produk lokal menjadi lebih mahal bagi pembeli asing, dan sebaliknya. Yang kedua yaitu risiko politik. Perubahan kebijakan politik di suatu negara atau di negara mitra perdagangan dapat mempengaruhi arus kas internasional. Hal ini bisa termasuk pembatasan perdagangan, sanksi ekonomi, atau konflik politik yang mengganggu aliran perdagangan atau investasi. Selanjutnya yaitu risiko ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi di suatu negara seperti resesi atau inflasi tinggi dapat mempengaruhi arus kas internasional dengan mengurangi permintaan terhadap ekspor atau mengurangi kepercayaan investor asing untuk berinvestasi di negara tersebut. Selanjutnya yaitu risiko hukum dan regulasi. Perubahan dalam peraturan dan hukum di negara asing tempat perusahaan beroperasi atau berinvestasi bisa mempengaruhi arus kas internasional. Misalnya, perubahan regulasi perpajakan
atau lingkungan bisnis bisa mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu risiko likuiditas. Tergantung pada kondisi pasar keuangan global, likuiditas dapat menjadi masalah bagi perusahaan yang mengandalkan arus kas internasional untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Penarikan investasi atau pembayaran kembali pinjaman oleh pihak asing dapat menyebabkan masalah likuiditas. Selanjutnya yaitu adalah risiko kredit. Risiko kredit terkait dengan kemampuan peminjam atau mitra dagang untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Perubahan dalam kreditur atau debitur bisa mempengaruhi arus kas internasional, terutama dalam hal pembayaran pinjaman atau kewajiban perdagangan. Memahami dan mengelola risiko-risiko ini penting bagi perusahaan dan pemerintah yang terlibat dalam aktivitas arus kas internasional untuk menjaga stabilitas keuangan dan mengoptimalkan kinerja ekonomi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.